Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa kembali bersama saya Ibu Guru Heria. Pada video kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 4, upaya pelestarian sumber daya alam, tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Kompetensi dasar KD 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. KD 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan pembelajaran ini nanti, teman-teman akan mampu mengidentifikasi pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam, dan teman-teman akan merencanakan atau membuat sebuah rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar teman-teman. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam yang terbarukan. Dikatakan atau disebut dapat diperbaharui karena apabila habis, maka dapat dibuat atau diperbaharui kembali. Misalnya, pertanian, kehutanan, dan peternakan. Kedua, sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sumber daya alam yang tidak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang pembentukannya sangat lama sekali, atau sampai puluhan juta tahun, dan akan habis lebih cepat apabila kita tidak bisa mengelola dan menjaganya. Contohnya, barang tambang. Yang ketiga, sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal atau sumber daya alam yang tidak akan habis dimakan waktu, misalnya matahari dan udara. Peningkatan kesejahteraan manusia dan kemajuan teknologi tentu saja tidak terlepas dari kemampuan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Akan tetapi, manusia harus selalu ingat bahwa eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk melestarikan sumber daya alam. Misalnya, yang pertama, melalui penghematan. Penghematan dilakukan agar ketersediaan sumber daya alam terjaga dalam waktu yang lama. Jika sumber daya alam habis, maka masyarakat Indonesia akan mengalami kesulitan. Penghematan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, pada waktu penggunaan air untuk kebutuhan kita sehari-hari di rumah, kita menggunakan air secukupnya. Selain itu, penggunaan energi listrik juga dapat kita hemat. Upaya selanjutnya yang kedua yaitu perlindungan. Meskipun bersifat terbarukan, sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan dapat mengalami kepunahan. Salah satu langkah untuk mencegah hal tersebut perlu dibuat area khusus untuk perlindungan. Contohnya, Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa. Upaya yang ketiga yaitu melalui pemeliharaan. Pemeliharaan akan aset yang tak ternilai harganya sangat penting dilakukan untuk kelangsungan hidup generasi berikutnya. Hutan produksi yang ada harus dijaga dari penebangan liar dan kebakaran hutan. Penebangan harus dilakukan dengan cara tebang pilih agar pohon yang muda tidak rusak. Pemeliharaan hewan-hewan yang hampir punah dilakukan dengan usaha penangkaran. Usaha yang dapat dilakukan oleh manusia dalam melestarikan sumber daya alam dapat dilakukan melalui kegiatan berikut. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan terhadap daerah atau hutan yang penebangan liar dan penebangan hutan secara besar-besaran akan menyebabkan daerah hutan menjadi gundul. Untuk itu perlu dilakukan reboisasi atau penghijauan kembali dengan menanam tanaman-tanaman yang dapat menggantikan hutan yang gundul tersebut. 2. Tidak meninggalkan titik-titik api saat meninggalkan hutan. Misalnya titik api ketika melakukan kegiatan kemah, itu harus kita perhatikan.
Jadi jangan sampai ada kita meninggalkan ketika kita sudah selesai melaksanakan kemah misalnya, itu harus kita pastikan bahwa api atau api unggun yang sudah kita buat itu harus benar-benar sudah padam. Selain di wilayah hutan, reboisasi juga dapat dilakukan di daerah aliran sungai agar tidak terjadi erosi yang menyebabkan pendangkalan hutan. Penghijauan juga dapat dilakukan di daerah perkotaan untuk mengurangi pencemaran udara. Penggunaan bahan bakar minyak juga dapat kita kurangi untuk mengurangi polusi udara. Selanjutnya, mencegah terjadinya pencemaran air dengan tidak membuang sampah atau limbah industri ke sungai. Terakhir, kerusakan tanah dapat dihindari dengan tidak melakukan kegiatan ladang berbunda. Usaha pelestarian sumber daya alam juga dapat kita lakukan sejak dini, mulai dari hal-hal yang terkecil yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan. Sebagaimana kita ketahui, jika kita membuang sampah sembarangan, hal tersebut akan menyebabkan sampah menjadi berserakan. Lingkungan menjadi kotor, dan itu akan menyebabkan terjadinya penyumbatan di saluran-saluran air, dan pada akhirnya akan menyebabkan kondisi daerah banjir. Kedua, menghemat penggunaan barang-barang dari plastik dan logam. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, sampah plastik dan logam itu sudah sangat banyak sekali. Untuk itu, kita harus lebih bijaksana dalam penggunaan barang-barang dari plastik dan logam. Ketiga, menggunakan kembali barang yang sudah digunakan. Apabila kita mempunyai barang yang sudah kita gunakan akan tetapi masih bisa dimanfaatkan atau masih bisa kita gunakan, sebaiknya barang tersebut tetap kita gunakan. Yang keempat, melakukan daur ulang terhadap barang-barang yang sudah tidak terpakai. Sekian materi Ibu hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.